Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu amma ba'du. Ibu-ibu semua dalam majelis ilmu rajahan, berbahagia kita pada hari ini, kita dipanjangkan umur, diberi kesehatan, alhamdulillah, untuk mengikuti kajian rutin kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah saya juga senang melihat tampilan video tadi di pembukanya yang dijelaskan sama Buta tuh, yang paling serunya ya jalan-jalannya. Ternyata saya nggak diajak. Iya, lain waktu Ustaz ya. Kayaknya kita harus jalan ke Surabaya biar lebih jauh. Iya, mangga dengan senang hati. Iya ya. Ya, alhamdulillah ya, itu perlu ya, berapa tadi 25 orang. Seandainya yang lain juga ada waktu mungkin mau ikut juga itu ya, cuma mungkin itu buat memancing ada perencanaan berikutnya insyaallah. Dia itu ibu dalam rangka kita membuat keseruan supaya kita semakin dekat satu sama lain, itu wasilah kebaikan juga gitu ya. Jadi insyaallah bisa dibikin lagi nanti. Baik. Amin. Ibu-ibu semua, kita masih melanjutkan bab fadilah tentang Quran ya. Yang secara ringkas yang udah kita ngaji pada pekan lalu itu, kita udah tahu fadilah surat Al-Fatihah. Kita sudah tahu fadilah Qul Huwallahu Ahad. Kita sudah tahu fadilah ma'uzatan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi dari situ seharusnya sudah menjadi dorongan beramal tuh. Artinya amal itu sebenarnya nggak berat, cuma kalau nggak dilakukan ya nggak jadi amal gitu kan. Sebenarnya kan baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad gitu ya, itu kan bukan amal yang berat sebenarnya. Nah, betapa pentingnya kita itu melatih diri sendiri. Jadi kan kita kan mengalahkan diri sendiri sebenarnya, bukan karena nggak ada waktu sebenarnya, cuma nggak membiasakan. Makanya ada fadilah amal itu bukan masalah banyaknya, tapi sedikit tapi berketerusan. Nah, itu. Jadi ini nanti masih banyak lagi info-info baru yang akan kita simak dari bab fadilah Quran ini ya. Hari ini kita dibantu sama Bu Bea ya. Saya tampilkan dulu kitab kita. Ini dia. Bukan. Ini materi kita sekarang. Masuk ke hadis hadis 5 sudah, hadis 6 kali. Udah juga 7. Hadis ke-8 Pak Ustaz. Udah ke-8 kita ya. Ini Ya, yang ke-8. 8 betul, Pak. Ya, ke-8 ya. Ini saya tampilkan di layar ya, supaya bisa dibaca juga. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim, kita berniat amal ini supaya dinilai sebagai amal fisabilillah, mengobat rindu kita juga kepada Nabi Muhammad, karena ini adalah pusaka beliau, kata-kata beliau. Hadis nomor 8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal Qur'ani suratun salasuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Ya, Bu Bea. Ya, unmute dulu Bu Bea. Ya. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam Al-Quran terdapat surat yang berisi 30 ayat, di mana surat itu dapat memberi syafaat kepada seseorang hingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihi
surat Tabarok. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Iya, baik. Nah, jadi ini udah menjadi jawaban kalau nggak salah pekan lalu yang nanya itu Bu siapa ya? Lupa ada Bu Zani ya. Yang nanya ada kawan saya dia eh, pokoknya favorit betul surat Tabarok katanya. Jadi sebenarnya bukan inisiatif seseorang itu ya. Jadi ini jawabannya hadis ini bahwa kalau di kalangan umat Islam ini selain surah Yasin, bacaan favorit dia juga surah Tabarok, atau ini juga salah satu surah yang dimuat dalam Majmu' Syarif. Kalau Ibu pernah tahu Majmu' Syarif ya, Majmu' Syarif itu buku kecil berisi surat-surat bacaan ayat Al-Quran sama zikir-zikir atau kutipan-kutipan ayat gitu, doa-doa, itu Majmu' Syarif namanya. Nggak tahu sih siapa yang berinisiatif menghimpun itu, cuma itu buku populer sekali ya, bukan cuma di Indonesia gitu. Nah, salah satunya yang dicantumkan di situ surah Tabarakalladzi biyadihil mulku nih. Jadi menamai surah itu ada yang namanya surah Al-Mulk, ada yang namanya surah Tabarok. Dua-duanya sah, nggak masalah ya. Nah, di sini jelas 30 ayat ya. Kalau Ibu takut nanti salah jumlahnya, coba cek dulu mungkin benar enggak 30 apa nih? Benar enggak 30 ayat? Nah, kita lihat. Oh iya, lihat itu awal juz 29 ya. Itu awal juz 29, gampang mengingatnya. Awal juz 29. Jadi kalau diketik Tabarak ya kan? Juz 29 Al-Mulk. Kalau di Al-Quran dia berisi 2 halaman setengah dikit, 30 ayat ya. Berarti Nabi menamai grup ayat yang 30 ini Tabarakalladzi, mengikuti nama ayat pertama di surat tersebut. Tabarakalladzi ya, disebut juga ini juz Tabarok katanya. Kalau juz Tabarok itu juz 29. Kalau surah Tabarok berarti surah Al-Mulk ini. Dinamai surah Al-Mulk oleh di mushaf suratul Mulk itu karena kata di ayat pertama juga Tabarakalladzi biyadihil mulku, ada kata al-mulku gitu ya. Apa fadilahnya? Ini syafaat li rajulin. Nah, ini memberi syafaah. Jadi apa itu syafaah, Ustaz? Ya, syafaah itu secara harfiah syafaat li menggenapkan. Secara harfiah dia menggenapkan. Menggenapkan apa, Ustaz? Menggenapkan yang kurang. Apa dari kita yang kurang, Ustaz? Oh, nanti di pengadilan ketahuan itu banyak kekurangan kita. Sehingga seakan-akan umpamanya begini, seakan-akan skor masuk surga itu ada skornya dan kita nggak cukup skornya. Ya, kurang poin gitu ya. Jadi kekurangan poin itulah yang digenapkan oleh surah ini. Dari mana kita supaya dapat peluang dapat penggenap dari surah ini? Ya karena kita melekatkan diri padanya. Dengan cara apa? Kita membacanya. Kita melekatkan diri padanya itu artinya kita mengaitkan diri kepada surah ini. Bagaimana cara mengaitkan dengan dia? Itu membacanya. Gitu, kita baca menjadi baca. Nah, di surah sebenarnya banyak juga data-data hadis yang lain, bukan cuma hadis ini ya. Di kitab Riyadhus Shalihin kan yang dipilihkan oleh Imam Nawawi itu kan hadis-hadis yang grade bagus ya, grade gak hanya semua grade A semua yang dipilihkan oleh Imam Nawawi. Ada juga hadis-hadis yang grade B menceritakan tentang keutamaan surah ini, antara lain data yang menceritakan bahwa, tapi searah ya, searah dengan, maksudnya setujuan dengan hadis ini, yaitu hadis yang menceritakan nanti barang siapa yang merutinkan tiap malam membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk itu, maka di alam kubur ikut ini menyertai dia, surah ini ikut menyertai yang bersangkutan, ikut menyertai pada saat dia didatangi 2 malaikat, maka ini pun membela saat diinterogasi dia. Itulah yang menjadi
ikatan. Jadi kita mengikat diri dengan surah ini dengan cara kita membaca, merutinkannya. 30 ayat. Lebih durasi bacanya ini lebih cepat selesai ketimbang surah Yasin. Gitu ya. Ini 2 halaman. Kalau dibaca 1 halaman setengah ini, 2 halaman setengahnya. Ini yang dikenal dengan surah Tabarak. Terus jadi misalnya gini ya. Kalau ibu perhatikan ada yang meninggal pada saat dimandikan. Jadi ada tim selain yang memandikan, ada juga tim di dekatnya yang membaca Al-Quran. Dan Al-Quran yang dibacanya itu surah ini juga. Kadang kan suka orang bertanya, Ustadz, ada nggak di zaman Nabi kayak gitu? Ya, kalau di zaman Nabi kayak gitu saya nggak nemu. Cuma kalau ditanya mengapa orang tuh membaca surah Al-Muluk, kan itu pertanyaan yang harus ditanya. Jadi bukan masalah ada nggak itu di zaman Nabi, nggak tahu, setahu saya nggak ada. Cuma kalau ditanya mengapa kaum muslimin belakangan ini, bukan belakangan, udah lama juga sih, tapi kalau ditanya zaman Nabi ya nggak ada. Kenapa kaum muslimin membaca itu pada saat jenazah dimandikan? Inilah alasannya. Berharaplah orang yang hidup itu surah Al-Muluk yang dibacakan ini menjadi syafaat bagi orang yang diharapkan. Jadi yang beramal orang hidup lah, bukan orang mati itu. Orang hidup nih, teman-teman dia, sahabat-sahabat dia. Dia berharap kayak gitu boleh Pak Ustadz. Kan berharap sama Allah, berdoanya dia. Karena informasinya bahwa surah Tabarok itu bisa memberi syafaat, ya berharap aja. Sebenarnya kalau ditanya pada saat memandikan sholat jenazah itu yang beramal siapa Pak Ustadz? Yang beramal orang hidup lah. Orang mati itu nggak ada lagi, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah selesai amal dia. Cuma orang yang hidup ini peduli gitu loh. Apa salah orang hidup nih? Dia baca Quran. Apa salah orang hidup nih? Dia berdoa supaya karena surah ini bisa memberi syafaat bagi orang. Dia berharap, ya Allah, memang kawan kami itu udah meninggal, nggak bisa baca Quran lagi dia. Sekarang giliran kami yang hidup nih, dia lagi dimandikan atau lagi diapain. Memohon kami supaya surah yang kami bacakan ini jadi syafaat boleh. Paling itu konteksnya gitu. Itu konteksnya. Jadi kalau toh mereka beramal, ya inilah dalilnya. Dalilnya apa? Dalil umum, ya, bahwa apa yang dapat dalam hadis 8 ini, yang dapat dalam hadis 8 ini fadilah surah Al-Muluk. Gitu kan? Jadi di antara Al-Qur'an itu ada surah, kan 114 surah. Nah, surah itu 30 ayat memberi syafaat buat seseorang. Memberi syafaat buat seseorang. Nah itu di sini nggak disebutkan apakah orang itu membacanya sama seperti yang tadi orang yang sedang ada jenazah dimandikan. Karena narasi ini umum, surah ini memberi syafaat buat seseorang, rojulin, sampai diampuni kan. Diampuni. Itulah yang kita harapkan. Kalau orang meninggal dunia, yang diharapkan dia, kenapa dia nggak bisa minta ampun lagi? Orang yang hidup inilah yang diharapkan meminta ampun untuk dia. Mana tahu dia ketika hidup lengah, mati mendadak. Nah, peduli saudara seimannya ini, peduli. Jadi bacakan surah Al-Muluk pada saat dimandikan. Itulah harapannya, karena diinformasikan di sini dapat memberi syafaat kepada seseorang, lirojulin, ya kan? Nah, jadi di sini nggak disebut apakah karena rojulin tersebut membacanya atau pokoknya syafaat itu ada. Nah, dari sini dapat juga kita kesimpulan hukum bahwa Al-Quran dapat menjadi syafaat, ya kan? Syafaat itu dari mana aja, Mang? Dari Allah pasti ada. Nah, kalau Allah kasih. Dari Nabi Muhammad ada. Itu pun karena Allah izinkan. Ini Al-Quran, kalamullah, ya kan? Al-Quran ini kalamullah, kata-kata ajaib yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Kata-kata ajaib ini memang, ya karena kenapa disebut ajaib? Ya kan nggak ada yang setara dengan ini diturunkan, bahwa ke umat sebelumnya juga nggak ada. Inilah secara narasi Al-Quran itu full narasinya
didiktekan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Sampai ke kita sekarang. Kita mengulang-ulang kalimat ajaib itu. Hubungannya dengan makna surah ya, yang di dalam surah ini ya secara umum itu memuji Allah di awalnya. Artinya tabarakalladzi biyadihil mulku, itu memuji Allah, memuji kerajaan Allah ya, raja yang sesungguhnya kan. Nah, itu kemudian di bagian terakhir ayat itu menjelang ayat 30 itu qul huwar rahman. Nah, ya, qul huwar rahman. Katakanlah dialah sang pengasih. Nah, di bagian ayat ini nampaknya dialah sang pengasih. Amanna bihi wa alaina tawakkalna. Kami beriman kepada Allah, kami berserah kepada Allah. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan, kalau seandainya kalian kehabisan air, kalian gali sumur, kalian timba-timba nggak ada air lagi, kalian perdalam sumur nggak nemu air lagi, ya kan? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang kuasa memberi kalian air? Jawabannya Allah. Jadi ya pada saat kalian tidak ada kuasa, pada akhirnya kalian akan mentok memohon kepada Allah. Itu bagian ayat terakhirnya itu surah Al-Mulk itu. Jadi konten ayat surah Al-Mulk sendiri pun memang berisi makna-makna penyerahan diri kepada Allah. Akhirnya kau mau kemana? Mau minta tolong sama siapa? Tidak ada tempat mengadu, cuma Allah aja gitu. Ini hadis ya. Jadi hadis ini berisi informasi kesimpulan bahwa Al-Quran dapat memberi syafaat, dan Tabarok bagian dari Al-Quran ya. Surah Tabarok bagian dari Al-Quran. Cukup jelas kurasa. Jadi dari data hadis ini umum ya, dan Nabi menegaskan apa syafaatnya berupa keampunan. Jadi supaya dipahami tadi kata syafaat itu artinya penggenapan. Syafaat itu artinya genap dari apa yang kurang. Jadi kalau penuh jadi genap. Ada hubungannya dengan genap ganjil ya, tapi karena ada ayat Al-Quran wasyafa'i wal watri, demi genap dan ganjil, ada ayat Al-Quran. Jadi kata syafa' itu awal artinya bukan pertolongan. Syafa' itu awal artinya adalah penggenapan. Genap apanya? Genap. Jadi kalau misalnya gini, telah genap takdir Tuhan, itu berarti apa yang di ilmu Allah akan terjadi dan sekarang terjadi. Pada saat terjadinya itu disebut Allah menggenapkan takdirnya. Jadi itu bahasa Arab. Itu ibu-ibu semua hadis nomor 8. Kita melangkah ke hadis berikutnya, itu hadis 9 berarti ya. Saya bacakan dulu. Wa'an Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, muttafaqun alaih. Silakan Bu Bia. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di waktu malam, maka telah tercukupi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kafatahu. Jadi ini dari siapa? Abu Mas'ud Al-Badri. Berarti kalau disebut di nama sahabat itu kata Al-Badri, itu nama kebanggaan buat para sahabat. Ketika disebutkan Al-Badri, berarti dia masuk dalam 313 ya. 313 orang yang ikut perang Badar dan masih panjang, artinya dia masih panjang umurnya. Artinya tidak ikut mati syahid pada waktu perang Badar itu. Nah, kemuliaan untuk mereka disematkan Al-Badri untuk para sahabat ya. Al-Badri berarti dia ikut perang Badar. Artinya dia veteran Badar dia. Kalau ada nama orang sekarang Al-Badri, nggak ada hubungannya lagi dengan itu ya. Namanya siapa? Al-Badri, enggak.
Jadi kemuliaan. Kenapa? Karena mereka ini dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW karena perang yang pure, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya itu terjadi di perang Badar itu. Jadi benar-benar mereka yang ikut ketika itu sami'na wa ta'na sama Allah dan Rasulnya di kondisi yang sulit. Termasuk Abu Mas'ud ini. Dari Nabi SAW ini konten sabda Rasul. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nah, hafalkan ini. Ini yang bagian dari takhtim kita, bagian dari ayat Al-Qur'an. Dimulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفir lana warhamna fansurna alal qawmil kafirin. Jadi itu bagian terakhir dari surah Al-Baqarah. Jadi ibu-ibu silahkan ini dihafal seharusnya nih surah ini, surah akhir surah Al-Baqarah ya. Ini surah apa nih? Al-Baqarah nih. Al-Baqarah 200 ini ada 280. Ini ya di layar nih ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sebenarnya fadilah ini banyak, fadilah ini. Salah satu yang diberitakan dari hadis ini ada sahih yang muttafaqun alaih. Satu lagi pengalaman harapan Abdullah bin Mas'ud kalau dia nanti meninggal, katanya dia dibacakan awal surat dan akhir surat Al-Baqarah ini. Ini ya. Pada saat menjelang pada saat diletakkan jenazah tuh di liang lahat itu. Bolehlah dibacakan ini. Bilang sama anak-anaknya, mana tahu nanti aku meninggal, kata ibu kan, nanti aku meninggal kau yang turun mengangkat jenazahku ke liang lahat tuh ya. Nah, kalau azan ya azan, terus tambahkan ini bacaannya. Nggak tahu pula ibu kapan meninggal kan, jadi harus siap-siap lah dia dibiasa. Jadi sebenarnya bagaimana supaya hafal kita ini Ustaz? Karena sering dibaca. Kalau sering dibaca hafal itu. Sering dibaca jadi hafal. Inilah dia. Secara makna ya apa maknanya sih Ustaz ayat ini? Dalam ayat nih. Jadi sebenarnya histori ayat nih adalah dari ayat sebelumnya, lillahi ma fis samawati gitu ya. Memang ada pesan, ada histori di balik ayat ini. Pada saat turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ini pada saat turun kan maknanya gini, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi.
Kalau kalian nyatakan apa yang dalam diri kalian, apa yang kalian perasaan kalian ucapkan atau kalian sembunyikan, tidak ada yang tahu, hanya kalian yang tahu sama Allah, akan menjadi dituntut perkara itu, akan dihisap kalian dengan itu. Yang baik, yang buruk, ya buruk. Nah, kalau yang baik kan kita nggak akan menjadi masalah. Tapi kalau misalnya di hati kita ada nyimpan perasaan sama orang itu kesal, tapi di muka sih kita sih ramah gitu, tapi sebenarnya dalam hati kita ada kesal kita gitu kan. Itu itu di dalam ayat ini disebut yuhasibukum bihillah, akan Allah hisab itu. Nah, pada saat membayangkan, ya Allah ya Tuhanku, semua yang dalam pikiran pun kena hisab, padahal orang nggak tahu apa yang aku pikirkan. Rasa kesalku hanya di hati, nggak kutarakan, tapi menurut ayat ini harus dikena hisab. Mulailah merasa berat di kalangan sahabat pada saat ayat ini turun. Ngadulah mereka, ya Rasulullah, berat betul lah ayat nih. Siapa yang kuat itu? Semua akan dihisap, akan dipersalahkan kita, padahal kita nggak utarakan. Kalau diutarakan kan jadi kata-kata, ini nggak, cuma di perasaan doang, jadi dihisap ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Jangan kalian protes, jangan kalian kayak umat Nabi Musa, ya, bilang aja sami'na wa ta'na, udah kami terima gitu. Gitulah. Jadi perasaan karena Nabi bilang udah, hanya nggak usah protes, kita semua sama, harus nurut sama firman Allah ini gitu kan. Ya, maunya kita kan kalau cuma di perasaan doang nggak dihisap gitu kan. Nah, karena para sahabat ini baik, nurut sami'na wa ta'na, lalu diberitakanlah di ayat 285 itu, berimanlah sang utusan itu, amanar rasul, berimanlah sang utusan itu, siapa? Nabi Muhammad. Dengan apa? Bima unzilaihi ilaihi mir rabbih, terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Itu tadi masalah konsep setiap apapun yang diutarakan dan yang tidak diutarakan dihisap. Pokoknya sang rasul itu menerima, dan wal mukminun, dan seluruh orang beriman dengan Muhammad itu menerimanya, karena Nabi mengatakan kepada saya, terima, jangan protes gitu ya. Dipujilah mereka, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufariqu baina ahadim min rusulih. Semua mereka itu beriman, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul. Kami, kata ikrar mereka, kami tidak membeda-bedakan rasul ini, rasul itu, pokoknya itu semua dari Allah. Dan mereka mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Dan mereka memohon gufranaka, mohon keampunanmu Tuhan kami, dan kepada engkaulah kami kembali. Dah. Itulah pujian Allah kepada orang yang menyatakan pokoknya sami'na wa ata'na. Berikut, nah, hadiah dari kepatuhan mereka itu, ya kan, kasihan Allah kepada mereka. Karena mereka sudah menyatakan kepatuhan, Allah kasihan pada mereka, Allah rahmati mereka. Turunlah ayat terakhirnya ini, di mana konten ayat itu berisi pesan, ya udah, kami tidak membebani. Ya Allah tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dalam kesanggupannya. Karena apa? Karena prinsipnya kan, kalau kita berkata dalam hati kan nggak kita sengaja itu. Nah, rasa suka, rasa benci gitu kan ada di dalam hati kita, nggak kita utarakan gitu. Jadi segala hal yang sifatnya di luar kuasa manusia, artinya di luar kesengajaannya di sini, maka yang dihisap adalah yang disengaja aja. Jadi disebut la yukallifullah, tidak akan Allah taklif, tidak Allah kasih beban. Allah, si hamba-hamba ini nggak dituntut di pengadilan untuk sesuatu kecuali yang dalam kesengajaan dia, ada rencana dia untuk itu. Kalau perasaan kan nggak terencana, apa adanya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, milik dia apa yang dia usahakan dari kebaikan, dan atas dia, artinya hukuman untuk dia untuk apa, atas apa yang dia usahakan berupa keburukan. Di sini ada di sini ada ini ada
kedalaman teks, kedalaman bahasa di perbedaan makasabat dan maktasabat. Sebenarnya huruf akar sama, tapi karena laha itu untuk kebaikan, alaiha untuk keburukan. Jadi disebut alaha makasabat wa alaiha. Alaiha itu atasnya, artinya ditimpakan atasnya, dituntut dia atas apa yang iktasabat. Dan orang-orang yang beriman ini berdoa. Dan doanya, ya Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Oh Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami kalau kami lupa. Sebenarnya permohonan ini hanya sama Allah kita bisa. Kalau sama manusia, sorry aku tadi lupa, tetap marah dia itu. Kalau manusia nggak bisa selevel Allah nih. Enak kali asal kau lupa dimaafkan. Nah, itulah enaknya. Kalau sama Allah boleh memohon kayak gini ternyata. Rabbana, oh Tuhan kami, la janganlah tu'akhiz engkau hukum kami in nasina jika kami lupa. Oh, kita sering lupa. Pasangan kita marah, aku lupa. Marah. Manusia itu kalau dijadikan hakim jahat gitu kan. Enak sama Allah gitu. Allah diajari, ini kan wahyu Allah nih. Diwahyukan kepada kita nih untuk kita contoh. Gitu. Hanya Allah yang bisa mentoleransi hamba yang lupa. Manusia enggak. Kenapa kau enggak bayar hutang? Lupa. Nah, enggak ada cerita. Ya kan? Lupa. Kenapa kau enggak datang? Lupa. Tetap saja orang berpikir, kau lupa berarti kau enggak menganggap aku penting ya. Dikata-katainya pula. Pokoknya enggak ada, manusia itu kalau sama orang lain susah memaafkan yang lupa itu. Padahal itu kalau Allah, ini doa ini diajarin untuk kita. La tu'akhizna in nasina au akhtana. Akhtana itu tidak sengaja. Jadi dua hal di sini. Mohon ya Allah, jangan kami diberatkan nanti di pengadilan atas kasus-kasus yang kami lupa dan kami nggak ada niat melakukan kesalahan. Nggak ada niat melakukan kesalahan itu namanya akhtana. Jadi otak kami mikir itu nggak salah. Kayak Nabi Adam mendekati pohon itu. Di otak dia nggak ada mikir dia itu sedang melanggar larangan Tuhan gitu kan. Tapi ya kena sanksi juga dia. Kalau ini kita mohon, Rabbana la tu'akhizna, jangan dihukum kami di akhirat maksudnya. Inna sina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami tak sengaja gitu ya. Lupa itu berarti itu masih ingat. Makanya kadang kalau ada yang bertanya begini, Ustadz, ibu saya itu udah pikun, terus gimana itu Pak Ustadz? Dia nggak ingat, tiba-tiba sholat lagi nggak dalam waktunya. Gitu. Ya udah, konsep kita kalau sama Allah sih enak, gitu kan? Kalau sama Allah enak, yang lupa pun juga bisa dimaafkan. Gitu ya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra. Jadi tadi nasina kami lupa, akhtana kami tidak sengaja. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Oh Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami beban seperti pikulan yang pernah diterima oleh orang sebelum kami. Gak kuat kami Allah seperti umat Nabi Musa, gak kuat kami Allah seperti umat Nabi Isa. Kasih kami yang ringan-ringan aja. Boleh itu. Allah yang ngajarin doa nih. Enaknya jadi umat Nabi Muhammad nih. Minta yang ringan-ringan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Oh Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami hal yang kami tidak mampu memikulnya. Itulah tadi. Jadi kalau misalnya dalam hukum fikih pun ini jadi dalil bagi orang-orang yang sudah di luar kesanggupannya. Salah satunya tadi orang pikun, orang lansia, orang lemah, banyak keringanan hukum jadinya gara-gara ayat ini gitu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, dan tolong maafkan. Wa'fu itu secara harfiah artinya kesalahan kami itu tolong enggak usah dihitung
nggak usah di nggak usah dituntut. Jadi anggap nggak ada, itu namanya wa'fu anna ya. Dengan sifat Allah al-afu, waghfir lana, dan tolong eh, kalau toh ada salah kami jelas tak bisa dibantah secara sah dan meyakinkan di pengadilan Allah, kamu berdosa, kita mohon waghfir lana, tolong nggak dihukum. Oke lah, ada dosa, tapi jangan dihukum dong, please. Terus terakhir, warhamna, kasihanilah kami. Ini memang ungkapan seorang budak yang lemah di hadapan tuannya, di hadapan rajanya. Beginilah kita diajarin berdoa ini. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Tak ada tempat kami mencari tuan selain engkau. Engkaulah tuan kami, engkaulah pelindung kami, engkau tolong mengurus urusan kami semua. Mau kemana pun mencari pertolongan, nggak ada, cuma engkaulah adanya. Anta maulana fansurna, tolonglah kami, alal qaumil kafirin, menghadapi orang-orang yang tak beriman, orang kafir. Jadi sering-sering baca ini supaya hafal. Sering-sering dibaca supaya hafal. Dulu ada itu wirid setelah sholat, namanya wirid panjang. Nah, wirid panjang itu kontennya setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, wirid panjang itu astaghfirullahalazim 3 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sudah. Kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali, kadang ada yang sampai 10 kali. Ya, tergantung kelapangan waktu dia dah. Kemudian dia baca Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, adkhilnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia baca qul huwallahu ahad 3 kali, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dia baca qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Kemudian dia baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian dia baca Al-Fatihah. Berarti qul a'udzu birabbil nas itu kan surah terakhir. Al-Fatihah pangkal lagi. Jadi melingkar. Jadi kayak dibikin cincin gitu. Akhir terus melingkar lagi, baca lagi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian dia baca 5 ayat surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaihim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian dia baca wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat ini fadilahnya ada juga di hadis itu, namanya disebut ayat ini, salah satu penjelasan disebut ini ayat yang disebut dengan apa namanya? Aduh, lupa saya namanya ayat ayat sab'ul masani. Pokoknya ayat itu wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian baru dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu ayat kursi kan. Terus baru dia baca ini
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baru dia baca setelah itu apa? Zikir yang 33 kali. Ilahi ya Rabbi anta maulana, subhanallah subhanallah subhanallah, sampai genap nanti Allahu Akbar 33 kali. Ini yang disebut habis sholat maghrib, habis sholat subuh sering jadikan amalan kaum muslimin itu paket-paket zikirnya, hizib kumpulan zikir. Itu ya. Baik ibu-ibu, jadi udah tahu, tinggal mengamalkannya, baca sering-sering ya, baca sering-sering maka dia akan hafal. Kita lanjut ke hadis berikutnya, hadis ke-10. Saya bacakan dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, silakan Bu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumahmu seperti kuburan, karena sesungguhnya setan itu akan lari terbirit-birit dari rumah bila di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini judulnya pertanyaan, bagaimana cara menghidupkan rumah? Ya, hidupkanlah rumah dengan membaca Al-Quran. Salah satu bagiannya di situ disebut dalam hadis suratul Baqarah. Jadi ya nggak harus semua juga, tapi kalau semua juga bagus. Artinya yang kita baca tadi 5 ayat pertama, 3 ayat terakhir, ayat kursi itu bagian dari surah Al-Baqarah itu. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Itu apa itu? Bagian dari surah Al-Baqarah itu. Nah, jadi makna jangan jadikan rumah kalian seperti kubur, jangan jadikan rumah kalian kuburan, itu ya. Itu sindiran, ya, kata sindiran, enggak hidup rumah itu. Jadi siapa yang melihat rumah ini hidup atau tidak hidup? Ya penduduk langit lah. Penduduk langit melihat dari ketinggian sana, dia lihat hamba-hamba Allah nih, ya. Rumah-rumah mereka, ada yang hidup identiknya kalau mati itu kan identik dengan negatif, kalau hidup identik dengan positif, itu aja. Berarti di sini masih fadilah surah Al-Baqarah sama dengan hadis nomor 9. Baik, saya ke hadis 11. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abal Munzir atadri ayyu ayati min kitabillahi ma'aka a'zam qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum fadarba bi sadri wa qala liyah nikal ilmu Abal Munzir. Ya, silakan Bu Bea. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Abal Munzir, apakah kamu tahu ayat dari Al-Quran yang paling istimewa menurut pendapatmu? Saya menjawab, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Lalu beliau menepuk dadaku serta berkata, mudah-mudahan ilmu pengetahuanmu semakin luas dan mendalam, ya Abu Munzir. Hadis riwayat Muslim. Ya, itu tadi ayat kursi.
Jadi bikin catatan berat. Ini masih bagian dari surah Al-Baqarah kan ayat kursi itu. Awal di juz 3 itu ada. Masih ini hadis ke-11 masih fadilah dari ayat kursi. Oh iya, tadi ayat yang aku bilang wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim itu namanya apa namanya? Al-Ismul A'zam. Salah satu hadis mengatakan Al-Ismul A'zam. Jadi ada fadilah dalam kalimat la ilaha Allahul Allahumma shalli wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu Ismul A'zam. Ini ayat kursi nih. Ini ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini ada pelajarannya apa? Oh ya, pasti ayat ini sudah jelas tadi, informasi tentang kelebihan dan keutamaan ayat kursi. Dan ayat kursi itu bagian dari ayat Al-Qur'an. Dia berada di juz 3, juz 3. Jadi apa namanya? Awal juz 3. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Falamma fasala talut bil janini. Di sini di halaman 42. Ini ayat 255 surat Al-Baqarah. Itulah ayat kursi itu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Semua kalimat yang berisi dalam surah ayat kursi ini berisi kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu makna kalau maknai perkata itu dapatnya itu semua keesaan Allah, memuji Allah. Silah. Kali ini insyaallah udah pada hafal. Tapi pikir membaca ayat kursi itu sebenarnya biar sering dibaca. Biar sering dibaca memang nanti ada fadilahnya. Oh, salah satu fadilahnya itu minimal sekali dalam sehari setelah subuh dibaca ayat kursi itu supaya terhindar dia dari sesuatu yang buruk dalam hari itu. Jadi minimal orang seharusnya baca sekali habis sholat subuh ya. Sehingga kan lama-lama hafal ya. Awalnya baca lewat teks nggak apa-apa, baca di kertas, baca di media nggak apa-apa. Terus, nah di sini satu kenyataan ternyata Nabi juga memegang atau meletakkan ke dada sambil berdoa ya kepada Abal Munzir dia tadi. Ubay bin Ka'ab. Dipanggilnya Abal Munzir. Nah, dibacakan, diajari Nabi langsung dan sampai kepada kita pelajaran ini. Dan Nabi mendoakan dia dengan memegang dadanya. Gitu. Menepuk dadaku serta. Jadi ceritanya kalau misalnya mendoakan orang itu salah satunya dari hadis ini nih ceritanya. Misalnya kalau pernah waktu itu viral ya. Viral foto UAS, foto Adi Hidayat ke dada seseorang. Itu sebenarnya Dadanya Prabowo, Ustaz. ya itulah, pokoknya begitulah. Itu sebuah, karena ada gini, Nabi biasa begitu dipegangnya dada sahabatnya itu sambil didoakannya gitu. Dari kenyataan itu, jadi bukan inisiatif sendiri, jadi karena memang ada meniru gitu ya. Boleh. Lanjut ya. Itu sudah saya baca hadis ke-12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakati Ramadan fa atani atin faja'ala yahsu min at'ami fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inni muhtajun wa alayya iyalun
wa bi hajatun syadidatun fa khallaitu anhu fa asbahtu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah ma fa'ala asirukal barihah qultu ya Rasulullah syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu fa khallaitu sabilahu fa qala ama innahu qad kazabaka wa sayaudu fa araftu annahu sayaudu ila qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasatuhu faja'a yahsu minat ta'am faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la da'ni fa inni muhtajun wa alayya ayalun la a'udu farahimtuhu fa khalaitu sabilahu fa asbahtu fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah ma fa'ala asiruka qultu ya Rasulullah syaka hajatan wa iyalan farahimtuhu fa khalaitu sabilahu fa qala innahu qad kazabaka wa sayaudu farasatuhu as-salisa faja'a yahsu min at-ta'ami faqastu faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhiru salasin marrat innaka tazumu la ta'udu summa ta'udu faqala da'ni fa inni u'allimu kalimatin yanfa'uka Allahu biha qultu ma hunna qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum hatta takhtimul ayah fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih fa khallaitu sabilahu fa asbahtu fa qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala asiruka al-barihah fa qultu ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fa khallaitu sabilahu qala ma hiya qultu qala li idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtimul ayah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qala li la yazalu 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabaka syaitanun hatta tusbih faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ama innahu qad sadaqaka wa huwa kazub ta'lamu man tukhatibu mundu salasi ya Abu Hurairah qultu la qala zalika syaitan rahul Bukhari. Ya, silakan Bu Bia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kepercayaan kepada saya untuk mengelola zakat pada bulan Ramadan. Tiba-tiba datang seseorang dan mengambil segenggam makanan. Maka orang itu saya tangkap dan saya berkata, sungguh akan saya laporkan kepada Rasulullah. Ia berkata, saya seorang yang miskin dan banyak tanggungan keluarga, serta saya sangat berhajat pada makanan itu. Maka akhirnya orang itu saya lepaskan. Pagi-pagi beliau bertanya, hai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Saya menjawab, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengeluh sangat membutuhkan makanan, sedangkan ia miskin dan banyak tanggungan keluarga. Maka saya merasa kasihan dan akhirnya aku lepaskan. Beliau bersabda, sesungguhnya ia mendustaimu dan nanti malam ia akan datang lagi. Maka saya percaya bahwa ia datang lagi sebab beliau telah mengatakan hal itu sehingga saya benar-benar menjaga makanan itu. Maka benar, orang itu datang lagi dan mengambil segenggam makanan dan saya tangkap hingga saya berkata, sungguh kamu akan saya laporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, maafkanlah saya, sebab saya adalah orang miskin yang mempunyai banyak keluarga, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya merasa kasihan kepadanya, maka akhirnya saya lepaskan. Pagi-pagi Rasulullah bertanya kepadaku, hai Abu Hurairah, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu tadi malam? Saya menjawab, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengeluh sangat membutuhkan makanan, sedangkan ia orang miskin dan banyak tanggungan keluarga. Maka saya merasa kasihan dan akhirnya aku lepaskan. Beliau bersabda, sungguh ia itu berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi. Kemudian saya jaga benar-benar untuk yang ketiga kalinya. Mendadak ia kembali lagi dan mengambil segenggam makanan. Maka orang itu saya tangkap dan saya berkata, kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kamu telah mengulangi 3 kali dan kamu telah berjanji tidak akan mengulangi, tetapi kamu mengulanginya lagi. Ia berkata, lepaskanlah saya akan mengajarimu beberapa kalimat yang sangat berguna bagimu. Lantas saya bertanya, kalimat apakah itu? Ia berkata, apabila kamu hendak pergi tidur, bacalah ayat kursi yang berbunyi Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum sampai akhir hayat maka Ayat. kamu akan sampai akhir ayat maka kamu akan terjaga oleh Allah dan tidak akan didekati setan hingga pagi hari. Kemudian saya lepaskan. Kemudian pada pagi harinya saya ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Saya menjawab, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang ia katakan sangat berguna bagiku hingga saya melepaskannya. Beliau bertanya, kalimat apakah itu? Saya menjawab, ia berkata kepadaku, bila kamu hendak pergi tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir, yaitu Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Dan ia juga berkata kepadaku, pasti Allah selalu memberi perlindungan kepadamu dan setan tidak akan berani datang kepadamu sampai pagi hari. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya ia berkata benar kepadamu, meskipun ia itu pembohong. Tahukah kamu siapa yang datang itu, hai Abu Hurairah? Saya menjawab, saya tidak tahu. Beliau bersabda, ia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Apa pelajaran kita dari hadis ini? Informasi yang kita dapat, sahabat Rasul itu ditugaskan. Berarti ada di masa Nabi memang sudah ada ditugaskan orang itu untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat. Itu dapat infonya dari hadis ini kan, berarti. Dan ternyata info itu prakteknya pun orang yang ditugaskan ini punya wewenang untuk mendistribusikan, gitu kan. Nanti kita tahu kenapa bahwa Nabi nggak menyalahkan Abu Hurairah dalam hal mendistribusikan itu, walaupun orang itu sudah dibilang Nabi itu dia pembohong. Itu dulu pelajaran yang kita ambil dari data hadis ini secara hukumnya, bahwa petugas penghimpun zakat itu punya wewenang untuk mendistribusikan atas inisiatif dia. Artinya dengan keputusan dia kan harus ada orang yang menerimanya. Nah, di bulan Ramadan, karena kebiasaan masyarakat mengejar fadilah bulan Ramadan, karena disebutkan mengelola zakat pada bulan Ramadan. Ya. Jadi udah dari dulu juga memang kaum muslimin ini menjadikan bulan Ramadan itu bulan bertabur amal, termasuk zakat di situ. Itu informasi pertama. Dan Abu Hurairah petugasnya. Dan informasi kedua bahwa dia melepaskan orang itu kan maling tuh jadinya. Si orang yang datang mengambil itu kan maling, dia itu ketahuan, ketangkap. Kenapa nggak dipotong tangannya, Ustadz? Berarti yang diambilnya nggak sampai nisab maling. Berarti buktinya dia dilepaskan. Oh ya, berarti dia orang miskin. Siapa yang menentukan orang ini miskin? Dalam pikiran Abu Hurairah sebagai petugas, kata itu keterangan yang bersangkutan. Aku ini orang susah, aku ini orang miskin, keluarga aku banyak, butuh makan. Ya udah, Nabi ternyata dalam data hadis ini tidak ada info di hadis itu Nabi mempersalahkan Abu Hurairah untuk memutuskan orang itu ya udah kasih dan udah pergi, gitu kan. Padahal maling itu, gitu kan. Kan kegiatan maling dulu pertama. Terus apalagi infonya 3 kali. Malah yang Nabi udah bilang besok datang dia lagi tuh. Dan Nabi bilang. Dan Abu Hurairah benar. Di situ juga membuat Nabi Muhammad itulah salah satu ciri utusan Tuhan. Salah satu ciri utusan Tuhan itu kayak gitu. Dia sering besok akan ini terjadi, besok ini. Nabi Isa juga begitu diberitakan dalam Al-Qur'an kan. Kalau Nabi Isa juga, aku tahu kok kalian nyembunyiin apa di rumah kalian, gitu kan.
Jadi salah satu keajaiban para nabi itu dilebihkan oleh Allah ketika hidup di dunia di hadapan pengikutnya, itu disaksikan mereka memang nabi ini orang, gitu kan. Gitu. Jadi nggak bisa mereka mengelak. Dan sampai hari ketiga kan alasannya sama, aku ini susah, aku ini orang susah, aku orang miskin, please tang tentang zakat ini hak kami. Ya udah, Abu Hurairah ngasih. Tapi karena bapak ini maling udah ketiga kali, ada Abu Hurairah, ini aku laporkan kau nih ke Nabi kalau kayak gitu. Oh please jangan, aku mau ngajarin kau satu ilmu. Nah, ini pula yang menarik tuh, Abu Hurairah ini berarti ketahuan di sini dia senang ilmu, ya kan? Padahal Nabi masih ada sebenarnya, dia senang ilmu. Ya udah, apa sih itu? Kalimatnya gini, kalau kau nanti mau tidur, kau baca ini. Kau baca ayat kursi, nanti kau dilindungi oleh Allah dan diamankan dari syaitan. Menarik dong. Hah, iya pula. Lepas lagi bapak tuh. Besok hari ketiga setelah kejadian ketiga kan lapor lagi ke Nabi. Bukan lapor Nabi. Nabi sudah menduga tadi malam apa yang terjadi sama orang yang kau tangkap kan gitu. Iya Rasul, datang dia. Datang lagi dia yang ketiga. Tapi ini ada yang beda Rasul. Dia bilang, dia ngajarin aku. Fadilahnya katanya aku baca ayat kursi. Terus kalau aku baca menjelang tidur, aku dilindungi oleh Allah dan nggak diganggu syaitan. Nah, betul dia tuh kalau masalah itunya. Cuma biar kau tahu dia tuh pembohong katanya. Jadi di sini dapat informasi dapat informasi itu begini. Bahwa dia menginformasikan bahwa baca ayat kursi fadilahnya dapat perlindungan Allah dan bahwa dia adalah terbebas dari gangguan syaitan. Itu benar kata-kata itu, tapi keluar dari mulut Dia pembohong. setan. Jadi dari data hadis ini kita tahu kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Jadi jangan misalnya ada ustadz tapi ternyata belakangan ketahuan maksiat. Jadi kalau kata-katanya tetap benar kan? Kalau memang yang benar yang benar, tapi bahwa yang mengucapkan itu penjahat ya penjahat aja. Bukan nggak jadi berubah orang itu jadi bukan penjahat gara-gara dia mengucapkan kebaikan gitu. Nah, jadi yang benar ya benar, yang salah ya salah, yang baik ya baik, yang jahat ya jahat gitu kan. Nah, cuma ini lihainya syaitan ini, dia ingin menutupi kejahatannya dengan memberikan nasihat baik gitu kan. Jahat ya jahat. La yastawil hasanatu wassayiat, tidaklah sama yang baik dengan yang buruk. Yang baik itu udah baik, yang jahat. Jadi nggak mungkin yang baik berubah jahat, nggak. Baik itu baik, jujur itu baik, bohong itu buruk, udah gitu kan, nggak mungkin berubah dia. Jadi informasi tentang kefadilah ayat kursi itu, jadi hadis ini dijadikan juga sebagai info tentang fadilah ayat kursi. Hadis ini jadi data pendukung lah untuk fadilah tentang ayat kursi, gitu ya. Jadi udah berapa fadilah ayat kursi di dalam hadis kita tadi sebelum ini, fadilah ayat kursi juga. Ini hadis ke-12 ya kan? Itu ya. Jadi di sini bahwa yang diajarkannya itu betul, ya kan? Qad sadaqaka wa huwa kazub. Ya, dia benar ngomong samamu tapi sebenarnya dia itu secara umum dia ini pembohong. Ya. Mana bohongnya yang banyak itu? Yang dia bilang aku dia orang miskin, aku ini orang butuh orang, ya, kayak gitu-gitu kan. Terus ya informasi yang menjadi landasan hukum juga dari apa ini ya, itu tadi amil zakat itu punya wewenang mendistribusikan. Dan Nabi nggak mempersalahkan itu. Berarti ada ijtihad. Jadi kalau kayak ibu-ibu ar-rajan kan kita menghimpun. Terus dengan dihimpun dari banyak orang, terus kita salurkan kepada, memang itu Ijtihad. memang itu ininya, memang itu amanahnya kan gitu. Jadi atas perintah siapa? Bukan atas perintah siapa yang membayar zakat, enggak. Membayar zakat udah dia pada saat aku setor zakatku ya selesai dia. Tunai wajib dia,
tercatat dia sebagai orang yang seorang yang mengeluarkan hartanya menjadi kebaikan baginya. Sudah tercatat itu, selesai. Terus para amil inilah yang akan mendistribusikan inisiatif mereka. Jadi nggak harus misalnya harus apa istilahnya, aku ini nyumbang tapi untuk ini ya, sebenarnya nggak perlu gitu. Keluarkan zakatmu sudah, karena tagihan infak sedekah itu ya sudah. Lalu itu gunanya ada lembaga-lembaga pendistribusi derma ini ya. Derma itu bisa di situ sedekah, zakat, infak, termasuk wakaf ya. Tuh fadilah ayat kursi ya. Tuh selesai kita hadis itu. Masih ada beberapa hadis lagi ya. Saat hadis ke-13. Iya. 2 lagi. Tanggung Ustaz, ya. cukup waktunya. Ustaz. Udah. Kita udah jam 12 ya. Iya. Ya kita tunda lain ya. Iya. Ya. Ya, silakan. Kembali ke Bu Yayu. Ya, terima kasih Ustadz Edi Chandra. Kita tadi sudah belajar hadis dari nomor 8 sampai dengan nomor 11, cukup panjang ya. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk itu kami persilakan kepada ibu-ibu yang mau bertanya untuk langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa menuliskan pertanyaannya di chatting. Kami persilakan. mau Bu tanya. Tatu, tolong dibantu Iya. ya. Saya lihat Ada Bu Tatu, Bu Enong. Bu Enong. Ya, silakan Bu Enong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, wabarakatuh. tadi saya tertarik dengan kata syafaat itu kan menggenapkan ya Ustadz ya. Itu mengundapkan yang kurang. Kemudian di surat Al-Fajr itu kan ada surat yang menggenapkan, terus ada yang 10, kemudian ada yang ganjil. Itu maksudnya ada kaitannya nggak dengan syafaat ini Ustadz? Makasih Ustadz, mohon penjelasannya. Was-saf'i wal fajri wal layalin asri was-saf'i wal watri. Ya, ada hubungannya enggak bahwa penjelasan akar katanya itu? Jadi akar kata syafa'ah itu as-syafa'u itu yang artinya genap. Lawannya ganjil. Jadi ayat yang surah Al-Fajr itu Allah bersumpah demi fajar. Dan Allah bersumpah demi 10 hari. Di ayat itu tidak disebut 10 hari yang mana. Dan Allah bersumpah dengan genap dan ganjil. Terus di ayat 4 Allah bersumpah dengan malam. Jadi wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri. Itu. Jadi semua kata yang sesudah wadis itu Allah bersumpah dengan hal tersebut, semua ciptaannya. Jadi ada hubungannya enggak dengan syafa'ah? Yaitu hubungan makna, bahwa hubungan makna syafa'ah itu artinya genap. Jadi kan di ayat 3-nya wasyaf'i wal watri, demi genap dan demi ganjil. Jadi penerjemahan kita syafaat itu pertolongan, itu bukan terjemah harfiah, itu terjemah maksud, terjemah konteks ya. Kalau arti syafaat sendiri ya penggenapan ya, yang tadinya tidak yang tadinya masih belum genap jadi genap gitu. Jadi dalam konteks kenapa syafaat dipakai dalam konteks pengadilan? Itu tadi karena targetnya keselamatan. Sama juga ayat mayyashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha di surat An-Nisa. Itu juga menggunakan narasi teks diksi man yashfa' pakai fi'il mudhari, yashfa' itu menggenapkan kebaikan artinya. Artinya dia enggak melakukan kebaikan yang diharapkan itu, tapi gara-gara dia, karena ide dari dia, jadilah terjadi kebaikan tersebut. Nah, itu juga disebut memberi syafaat kebaikan. Jadi syafaat itu bisa juga menggenapkan keburukan, bisa. Itu juga orang yang menggenapkan keburukan dapat dosa juga gitu kan. Memang dia enggak ikut minum minuman keras, cuma dia menyediakannya. Gitu kan.
Dia menyediakannya. Dia menyediakan tempat dan meja dan botolnya. Dia buka kafe dengan menyediakan itu misalnya. Dia menggenapkan dosa lewat perantara dia, lewat fasilitas yang dia berikan. Itu jadi kena dosa juga gitu. Itulah ayat An-Nisa itu ya. Bikin catatan tentang itu, yang penjelasan saya An-Nisa itu ada di ayat An-Nisa ayat 85 ya. An-Nisa ayat 85, surah 4 ayat 85. Tentang yasfa itu ya. Yang belajar juz 5 mungkin nanti ketemu ayatnya. Ya, itu Bu Enong. Nah, Ustadz, itu maksudnya jadi yang menggenapkan di sini dengan kaitannya dengan surat Al-Fajr itu demi yang genap dan yang ganjil itu pembedanya itu di mana Ustadz? Yang ganjil itu apa? Kemudian yang genap itu apa Ustadz? Oh, yang di ayat Al-Fajri. Ya. Nggak ada, ciptaan Allah aja. Genap dan ganjil itu ciptaan Allah, itu maksudnya. Allah yang menciptakan genap dan Allah yang menciptakan ganjil. Artinya Allah yang menciptakan bilangan. Oh. Allah ciptakan 1, 2, 3 dalam logika kita. Allah yang ciptakan itu. Gitu. Bahwa ada yang genap dan mungkin lebih dalamnya masalah genap ganjil ini pakar matematika kali. Kenapa harus ada genap dan ganjil? Kan cuma 2. Mungkin sekarang hubungannya dengan digital kali. 01, 01, 01. Nah, itu digit mungkin. Keajaiban angka. Jadi bukan angka itu ajaib sebenarnya. Yang ajaib itu ciptaan Allahnya. Allah yang menciptakan angka. Dan pakar matematika, dia terkagum-kagum dengan angka. Kenapa engkau mengagumi angka? Yang menciptakan angka itu Allah. Kau kagumi penciptanya. Jangan kagumi angkanya. Ya kan? Itu ya. Kalau dihubungkannya dengan ayat itu ya nggak ada hubungannya dengan hadis. Ada hubungannya bahwa apanya? Kenapa Allah bersumpah dengan sesuatu ciptaannya? Seperti wasyamsi, Allah bersumpah demi matahari. Berarti ada keajaiban pada matahari. Allah bersumpah demi malam dan siang. Wan nahari wal laili. Misalnya, berarti ada keajaiban pada perubahan siang dan malam. Kenapa Allah bersumpah dengan genap dan ganjil? Berarti ada keajaiban dalam angka. Bukan dia ajaib sendiri lalu kita kagumi angkanya, enggak, karena Allah yang menciptakannya. Itu ciptaan dia. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ya. Silakan. Bu Dini silakan. Bu Dini, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau tanya kalau surat itu yang merangkum siapa ya Pak Ustadz ya? Amat surat itu kan kayak jadinya kita kalau fokus tuh mungkin kita baca tuh sampai habis tuh perlu waktu 30 menit. Ya itu kan diawali dengan Al-Fatihah, lalu itu Al-Baqarah 5 ayat, lanjut yang ini ayat kursi. Yang saya bacakan tadi, yang saya ya koleksinya itu. Ya, terus tambah lagi. Siapa yang merangkumnya? Ya. Terus tapi ayat kursi langsung diarahkan supaya setelah ayat kursi kan ada 2 ayat berturut-turut tuh Pak Ustadz, itu juga kalau bisa harus dihafalin. Habis kan 255, 256, 257. Baru ke terakhir itu 282 sampai 286 gitu. Gitu aja sih. Jadi maksud saya itu siapa sih yang buat? Kalau saya pribadi tahu Al-Marsurat ya tahun 2018 Pak. Dari situ jadi saya kadang-kadang jadinya merasa kalau lengkap tuh wirid tuh begini ternyata gitu. Zikir tuh begini, diawali dengan gini, di tengah-tengah zikir diakhiri dengan ada salah satunya surat Ali Imran gitu Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Kalau pertanyaannya siapa yang merangkumnya, ya sebenarnya dia bukan terangkum, dikoleksi ya. Kenapa? Itu kan konsepnya ayat pilihan sebenarnya. Ayat pilihan. Nah, yang perlu ditanyakan atas dasar apa ayat itu dipilih, ya kan? Ya, kalau pertanyaan atas dasar apa ayat itu dipilih, ya atas dasar data fadilah ini tadi. Salah satunya hadis-hadis yang kita baca ini tadi. Ini ya Pak ya, ini dasarnya kayaknya Pak ya. Ya data-data hadis. Ya Pak. Kalau tidak atas dasar hadis, maka karena mengikuti amalan orang soleh.
Jadi itu level ini juga. Kalau yang baca tadi itu semua berdasarkan ada fadilahnya. Setelah fadilah itu ada keutamaan gitu ya. Di Gina tanggal 17 berarti per minggu banyak. Gina pengajian tanggal 17. Kirain tadi pertanyaan lanjutan dari Bu Dini. Ya Bu Dini, jadi ya jadi permasalahan atas dasar apa itu dipilih? Ya atas dasar data-data hadis. Ya. Udah. Kemudian macam-macam koleksinya Ustadz. Ada yang ini ikut ini itu urusan masalah yang nggak ada kekakuan di situ ya. Nggak ada kekakuan harus itu nggak Ustadz ya, nggak mau milih yang lain silakan, mau baca cuma dipilihnya ayat itu karena ada alasan data-data fadilah dari hadis yang ditambahkan kadang tuh ayat Ibu Dini tadi bilang apa, ayat nomor berapa? Ada Al-Baqarah kan 1 sampai 5, lanjut ini ayat kursi, tapi ayat kursi juga kan 255 terus 256 257 itu langsung di ini langsung disatukan. Baru 284 sampai 286 gitu Pak. Terakhir setelah zikir yang 100 kali itu, lalu terakhir itu ada doanya di wirid apa tuh robot rupiah apa namanya? Terus apa ayatnya? Wirid Robitoh itu salah satunya ada Ali Imran Pak 2627. Qulillahumma. Iya. Ya. Jadi itu Pak, kalau memang kita baca pagi sore memang jadi lama-lama kayak yang apal gitu, kayak jadi apa walaupun nggak masih ada lompat-lompat gitu Pak. Tapi jadi karena ini harus pagi sore kalau bisa gitu kalau Al-Mat Surat. Ya, pilihan yang Ali Imran 2627 itu memang ada juga fadilahnya dalam data yang lain. Oh, baik. Itu yang namanya jadi Robitoh apa gitu itu umat inilah yang namain, karena masalah. Oh, gitu. Biasanya ini warisan dari orang-orang soleh terdahulu yang mursyid tarekat, yang mursyid tarekat itu kan ada namanya wazifah itu kalau engkau ikut dalam jalan ibadah yang aku bimbing ini, maka tugasmu rutinkan baca ini katanya. Guru si sang mursyid inilah yang jadi ini udah lama menjadi tersiar di khusus umat Islam Indonesia itu biasanya warisan dari tarekat Naqsabandiyah. Ini ya wirid rutin ya. Sebagai bentuk kesetiaan dia dalam jalan ibadah ini. Ustaz boleh nanya Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bun. Ya. Ustaz, kan kita kan kalau baca yang di juz amma itu kan kalau yang panjang banget kan takut lupa ya Ustaz ya kalau sholat. Jadi kita bacanya yang itu Al-Imran yang terakhir, 3 ayat terakhir itu Ustaz. Al-Baqarah. Tapi saya bacanya yang subuh itu saya baca itu. Yang itu rakaat pertama, yang rakaat keduanya itu saya baca Al-Ikhlas sama ayat kursi Ustaz, boleh ya itu? Sesudah Al-Fatihah. Iya, setelah Al-Fatihah. Iya, boleh lah. Boleh. Jadi ya, ayat kursinya duluan atau jadi waladhdallin? Ayat kursi dulu. Amin. Enggak, saya qul huwallahu dulu baru ayat kursi. Terus habis itu? Ayat kursi. Ayat kursi boleh. Bagian dari bacaan ayat Al-Qur'an. Sebenarnya qul huwallahu pun cukup karena bacaan sunnah sesudah subuh itu kan bacaan sunnah sesudah Al-Fatihah dalam sholat rakaat ke-1 dan kedua ya. Ya. Soalnya gini Ustaz, kan ada Ustaz yang bilang kalau lagi sholat itu kan kita komunikasi sama Allah. Jadi baca ayatnya agak panjang-panjang. Cuman kan kita takut salah ya dalam kalau yang kita udah hafal betul baru kita baca gitu lah. Iya. Itu yang hafal. Gitu. Iya kan? Iya. Iya, jadi kalau yang panjang-panjang sekali paling kalau itu kan seperti ini ya Alam Nasroh, paling tuh Inna Anzalna, paling gitu-gitu yang nggak terlalu panjang ya Ustaz. Yang terlalu panjang takut lupa gitu.
Ya, jadi kenapa umat Islam itu kalau dalam sholat dari dulu ya sepeninggal Nabi Muhammad kok yang dipopulerkan surat pendek? Itu karena memang Nabi begitu untuk sholat Oh gitu ya. fardu. Oh. Untuk sholat fardu. Jadi yang surah-surah yang belakangan inilah yang sesudah dalam juz 30 itu ya Iya ya. nah karena Nabi membiasakan itu memang kecuali Nabi sedang sholat sunat, nah Sendiri. itu Oh benar. baru satu surah Al-Baqarah dia baca, tirulah, Oh pegal-pegal gitu. kaki itu. Paling hafalnya ya itulah. Ya. Yang ketiga terakhir sama yang pertama itu alif lam mim sampai berikutnya. Iya. Yang kalau yang panjang-panjang ya harus dibaca tiap saat ya Ustadz ya. Biar hafal Iya, ya. sering dibaca maka akan hafal. Ya, Ya, silakan. insyaallah. Makasih Ustadz. Sama Bunda. Ya, ada lagi? Pak Ustadz, saya Ya, mau Bu tanya Yayu. Pak Ustadz. Silakan Bu Iya. Yayu. Iya, Pak Ustadz, ibu saya kan yang tadi mungkin sudah setengah pikun ya, kadang sholat itu mesti saya bangunkan dan sebagainya. Terus kadang-kadang kita kan nggak tahu Pak Ustadz, yang dibaca itu benar apa enggak. Itu bagaimana Pak Ustadz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sehubungan dengan surat Al-Baqarah ayat terakhir tadi, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang selain sesuai dengan kemampuannya. Tapi kan di sini banyak orang yang kadang-kadang tidak kuat untuk menerima cobaan dari Allah. Itu bagaimana Pak? Iya, bismillahirrahmanirrahim. 2 pertanyaan. Pertama, ibu saya itu udah masuk kategori pikun Pak Ustadz. Oke. Udah dijelaskan tadi. Sayangnya Allah sama hambanya. Kalau lupa Di luar di luar kemampuannya. Ya Iya. kan? Makanya kita sering baca ayat itu karena di dalam itu ada doa. Supaya nanti mana tahu Allah panjangkan umur kita. Udah berdoa duluan kita sebelum pikun. Tapi insyaallah jangan pikun lah, ya. Tapi begitulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Penjelasan itu tadi. Oh ya, tadi itu ada yang belum saya jelaskan di hadis yang kita tentang fadilah itu. Kafatahu, cukup untuk dia. Itu terjemahan itu belum saya jelaskan ternyata fadilahnya apa. Kalau seandainya di syarah hadis di Dalilul Falihin. Yang hadis nomor berapa Pak Ustadz? Tuh Yang tadi hadis nomor berapa? yang nomor berapa itu ya? Yang tentang yang apa namanya? Hadis nomor sesudah tabarok tadi. Hadis nomor 9. 9. Ya, hadis nomor 9 Oh iya. saat menjelaskan hadis nomor 9 ini itu kan ada narasi di Iya. kalimatnya. Kafatahu, telah tercukupi. Iya. Artinya kan telah tercukupi. Cukup apanya? Nah, jadi dijelaskan dalam syarah itu saking bobot kebaikannya ini, seandainya ada orang yang nggak sempat dia sholat malam, maka digantinya dengan baca 2 ayat ini kayak tercover istilahnya gitu. Tercover lah. Ini dia gitu. Jadi kan itu kan dibaca min akhiri suratil Baqarah, ya kan? Kafatahu. Ya. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin, di waktu malam. Kan itu di waktu malam. Ya. Kafatahu, itu jawab syaratnya. Jadi cukup apanya? Cukup dari apa? Emang ada tagihan apa? Tagihan dia sholat ibadah. Oh iya, nggak sempat dia ruku sujud minimal 2 rakaat pun nggak dibacanya ini. Cukup. Tercover lah, ya. Jadi di hadis nomor 9 itu jelas fi lailatin, di waktu malam sebelum tidur dibacanya. Gitu ya. Jadi dalam makna ayat itu tadi memang ada penjelasan hukum kan, dari mana Allah memaafkan orang yang tidak mampu, ya itu tadi. Nah terus Ustadz, kadang ada orang itu dikasih cobaan tapi orang itu nggak mampu, ya bisa aja, nggak ada masalah. Memang nggak mampu dalam hal ukuran siapa, kan gitu. Jadi cobaan itu nggak mampu, ukuran mampu tak mampunya itu di mana? Kalau manusia dikasih yang nggak enak, semua nggak mau. Ya, mau ringan, mau sedang, mau berat, nggak ada kita mau itu. Kalau seandainya ukurannya mau atau tidak mau kan gitu. Tapi bahwa kalau Allah memberikan ujian kepada hambanya,
Ya, Allah ujian loh. Kalau ayat yang di surah Al-Baqarah itu sebenarnya bukan ujian kan? Itu kan tugas, tugas kewajiban, ya. Kan narasinya la yukallifullahu nafsan, tidak Allah taklif. Taklif itu tugas dari Tuhan. Tugas dari Tuhan kepada kita. Nggak mungkin Allah kasih tugas di luar kesanggupan kita. Itu maksudnya ayat itu gitu kan. Tugas, bukan ujian. Kalau ujian, ya kalau disuruh pilih mana mau orang orang Aceh Tami yang hilang rumahnya, keseret air berisi kayu, ketimbun lumpur, kan mau mereka. Itu bukan ya kalau ditanya aku nggak mampu nih, iyalah, karena ayat itu bukan cerita ujian kan, ayat itu cerita tugas. Jangan la yukallifullah, Allah tidak menugaskan, Allah tidak memberi tagihan kewajiban kepada hambanya di luar kemampuannya, illa wus'aha, gitu loh. Konteks ayat itu tugas kewajiban hukum, gitu ya. Baca ini, aku bukakan ayatnya ya, ibu-ibu yang supaya paham maksud ayat itu tadi. Kalau dijelaskan ya, tadi akhir surat Al-Baqarah itu halaman 49 ya. Nah, ini aku zoom ya. Ini makna ayat ini Ini la yukallifu nih. Ya. Kelihatan ya? Makna la yukallifu. La yukallifu itu Allah tidak memberi tugas buat kita. Kewajiban ya. Illa wus'aha. Ya. La yukallifullahu nafsan kepada saya illa wus'aha, kecuali dalam kesanggupannya. Jadi contoh apa kewajiban kita? Kewajiban kita sholat 5 waktu. Misalnya, sholatnya berdiri ruku, tapi nggak mampu berdiri. Ya sudah, jangan berdiri. Jangan dipaksakan. Itu maksud ayat ini. Dalam kesanggupannya. Tugas kita. Tugas yang ditagih oleh Allah. Terus apa lagi? Kita disuruh puasa bulan Ramadan, tapi kita kurang sehat. Ya udah, boleh nggak puasa. Karena kamu udah nggak mampu. Gitu kan. Dipaksakan nggak boleh. Gitu. Terus, kamu sakit, gitu kan, nggak bisa nggak bisa sholat duduk, berlipat kaki itu nggak bisa. Ya udah di kursi, semampunya aja. Itu konteks ayat ini. Jangan hubungkan kepada hukuman atau cobaan. Dari mana ceritanya? Ya, kalau cobaan berat, cobaan orang, bisa saja sebagian orang itu diuji dengan berat, menghapuskan dosanya. Kalau ditanya dia mampu, aku nggak mampu lah. Nggak mampu lah aku. Ada orang diuji dengan kehilangan harta benda. Ditanya, mampu nggak kamu? Oh, sakit. Tapi mau tak mau itu kenyataan yang harus diterimanya. Gitu kan? Mau tak mau itu kenyataan yang harus diterimanya. Tinggal 2 pilihan, sabar atau tidak sabar. Banyak orang nggak sabar. Ya nggak mampu dia berarti. Nggak mampu sabar dia. Ya udah. Begitulah kenyataan hidup dia. Jadi kalau dimaknai ayat ini kepada masalah ujian, enggak matching lah. Ya. Jadi kalau ditanya, oh tapi kan ada ceramah-ceramah Ustadz, katanya Allah tidak akan menguji kecuali dalam, terus dikutipnya ayat ini, menghibur aja dia itu. Menghibur orang lagi kesusahan. Ya kan? Dihubung-hubungkannya dengan ayat ini. Sebenarnya aku nggak pernah pakai ayat ini untuk itu. Nggak tepat gitu. Ya kan? Nggak tepat. Kalau bahwa orang itu dikasih ujian, kenyataan hidupnya pahit, ada hadis lain, gak usah pakai ayat ini, ada hadis lain. Kalau dia sabar, maka menghapus dosa-dosanya, kan gitu. Jadi bukan masalah Allah nanti dipakai ayat ini untuk apa? Allah tidak akan menguji seseorang. Kata menguji itu dari mana? Dia maknai ke situ. Memang belajar bab kata, lihat deh. Kallafa yukallifu itu tugas. Ya, ujian bukan tugas. Ya. Kallafa yukallifu itu tugas yang harus dilakukan hamba. Hamba ini ditugasi oleh kalian harus A, B, C lakukan ini. Nah, itu semua item tugas itu dalam koridor kesanggupan manusia. Nggak mungkin Allah menagih di luar kesanggupan manusia. Gitu. Jadi haji bagi yang mampu. Karena ya begitulah syariat itu.
Jangan dipakai ke hukuman bala cobaan hidup. Banyak orang mengalami cobaan hidup berat-berat, ya. Meninggal anak dia. Berat tuh. Kalau ditanya mampu nggak hati? Nggak, kalau disuruh nggak mampu lah, perasaanku Ustaz, sakit betul. Apalagi hilang harta dia, hilang rumah dia semua ketelan banjir. Kalau ditanya mampu nggak mampu lah aku. Berat ini katanya. Tapi ya mau tak mau udah kenyataan. Apalagi tuh kau sabar atau tidak sabar. Kasih sakit. Dikasih sakit. Kalau mampu tak mau, nggak mampu lah dia menanggung sakit. Dikasih derita hebat, menjerit-jerit, dia menanggung sakit. Nggak mampu lah dia. Diuji oleh Allah dengan derita. Kalau ditanya, dia itu mampu itu berarti gitu. Kita bilang, kalau dikasih itu berarti dia mampu. Nggak gitulah. Allah uji. Allah uji kita. Ya, na'udzubillah, kita mohon supaya jangan kasih ujian yang berat-berat, itu aja. Ya. Apa Buta tuh? Itu nggak kedengaran. Ada di chatroom. Ada di chatroom dari Bu Fitri. Di atas dulu ya. Tati Bu Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Oh iya, agak di luar Bu Cici. topik yang dibahas tentang pendistribusian zakat. Kriteria penerima zakat itu kan cukup ketat ya Pak Ustadz, 8 golongan. Beda dengan infak yang pendistribusiannya lebih longgar kriterianya. Saat kita ingin mendistribusikan zakat ke sekitar kita atau orang-orang yang kita kenal yang kita anggap membutuhkan, tapi kita tidak sepenuhnya yakin apakah mereka masuk dalam kategori penerima zakat. Misal, kategori miskin, bagaimana kita bisa menetapkan seseorang itu miskin Pak Ustadz? Bagaimana kriterianya? Karena bisa saja rumah mereka terlihat sederhana, terlihat miskin, tapi sebenarnya untuk makan sehari mereka masih. Di sisi lain, kita juga tidak bisa betul-betul tahu apakah penghasilan dia masuk dalam kriteria miskin yang ditetapkan oleh pemerintah. Apakah boleh kita berdasarkan asumsi atau lebih baik kita serahkan ke lembaga amil zakat mengelola zakat. Kalau kita nggak tahu pula pendapatan dia, maka atas keterangan 2 orang saksi memberikan, itu ada hadisnya ya, ada ketentuannya itu ya. Itu kalau masalah tema miskin ya, paling itu tema miskin doang yang ditanya berarti ya. Masalah asnaf yang lain kan jelas ada ini kriterianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cici Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bertanya satu. Apakah ada tuntunan waktu-waktu yang afdol dalam mengamalkan membaca surat Al-Mulk? Mungkin malam hari atau kapan? Ada hadis lain mendukung malam ya. Malam dihitung malam ba'dal maghrib ya. Silakan. Berarti bukan nggak ada guna dibaca siang ya. Tetap berguna juga kalaupun dibaca. Tapi kalau ditanya afdol, kan pertanyaan afdol. Ya. Ya. 2. Batasan malam dalam membaca surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Kalau menjelang subuh bisa dikatakan malam hari atau bukan Ustaz? Ya. Malam itu dari maghrib sampai sebelum fajar. Ya. Dari Bu Nur Siti, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz, tolong ulangi lagi banyak baca doa apa sebelum kita pikun. Itu tadi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu sering-sering dibaca karena di dalam ayat itu ada doa gitu kan. Supaya nanti kalau kena pikun, nauzubillah, janganlah. Supaya kan yang ditanya Bu Yayu juga tadi kan, udah pikun, sekarang soalnya dia benar nggak bacanya atau tidak, udah di luar kesanggupan dia, nggak akan Allah persalahkan lagi hamba itu. Kita yakin beriman kepada ayat yang kita baca itu gitu. Cuma selagi masih kita dalam membersamai dia ya kita tinggal ingatkan, sholat Bu gitu kan, sholat Pak, itu bilang. Bu Fitri, Bu Farah ya, pertanyaan lain Pak Ustadz. Saya ini kalau kita googling dalam bahasa Indonesia saja, ada banyak sekali soft file tentang syarah Riyadhus Shalihin lengkap hingga berjilid-jilid atau tafsir Al-Quran dari berbagai penulis. Terus berjilid-jilid yang tersedia untuk kita download secara free ataupun kita baca baik dalam bentuk PDF atau bentuk file yang lain. Apakah kita boleh membaca dan mempelajarinya lewat file-file gratisan tersebut Pak Ustadz? Karena sebenarnya kita tidak tahu apakah file-file tersebut sah untuk diedarkan secara free, ataukah sebenarnya itu orang yang mengupload tanpa izin penulisnya. Dan ini biasa terjadi.
Intinya kita tidak tahu sumber awalnya dari mana. Tapi dengan mudah bisa kita peroleh hanya dengan googling. Takutnya kita berdosa Pak Ustadz. Sekalipun niatnya kita mencari ilmu secara garis tanpa perlu membeli buku fisiknya. Ya, pertanyaan tentang file-file digital yang tentang buku yang dilarang secara hukum kesepakatan internasional itu adalah menggunakannya untuk tujuan komersial. Ya. Ya, baca aja. Tidak tujuan komersial, itu untuk memperkaya diri, pengetahuan ya. Silakan. Yang melanggar namanya hak cipta, yang haki, peraturan haki itu kan sebenarnya perkara modern. Di zaman Nabi nggak ada cerita haki kan. Cuma belakangan ini kan ada haki, kekayaan intelektual yang oleh negara melindunginya. Ingat, negara. Ya. Kalau syariah tidak. Jadi nanti dicari-carilah pembenarnya dari syariat. Itu sebenarnya. Jadi perkara ini perkara baru, nggak pernah terpikir di manusia sebelumnya. Ternyata belakangan abad modern ini hak kekayaan intelektual itu bisa menjadi aset. Tetapi supaya dia menjadi sesuatu kekayaan yang merugikan orang lain jika seperti tadi tiruan, barang tiruan dipalsukan. Tujuan komersial, gitu kan. Nah, sekarang zaman digital ini 1 detik bisa diduplikasi file itu segitu banyaknya. Jadi selama tidak tujuan komersial. Jadi perlindungan hak kekayaan intelektual itu tujuannya apa? Supaya tidak ada orang nggak capek-capek mendesain sesuatu, melayout sesuatu, mengetik sesuatu yang dia gunakan carinya untuk dijual, untuk dapat rezeki dia dari situ. Tiba-tiba ada orang menduplikasi tanpa izin dan dia juga berjualan lewat itu. Nah, orang yang kedua ini yang dijahat disebut melanggar undang-undang hak cipta. Hak cipta kekayaan intelektual namanya. Ya. Jadi kenanya itu jika ditujukan untuk komersial. Sama kayak misalnya kita mengupload video-video, potongan-potongan video gitu kan, ada aturannya sekarang. Jadi ada perusahaannya untuk melindungi kekayaan intelektual lagu, ya kan? Atau misalnya yang sudah didaftarkan, ingat harus didaftarkan supaya terlindungi. Kalau nggak didaftarkan, ya selesai lah. Selesai, nggak bisa disebut melanggar dia, orang nggak didaftarkan, gitu ya. Jadi kebanyakan kalau terjemah buku PDF itu ada yang didaftarkan, ada yang tidak, gitu kan. Itu. Jadi kalau ditanya boleh, karena tujuannya tidak untuk komersial. Gitu. Ya. Ada lagi nggak yang Satu lagi mungkin saya tanya Ustadz. Ya. Iya, untuk di dalam dikir, bacaan dikir pagi maupun dikir sore, itu kenapa ya seperti Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas itu, surat An-Nas, kemudian Al-Falah itu dibaca 3 kali, apakah ada tuntunannya yang ke situ, Ustadz? Padahal kalau di dalam yang sudah dipelajarin ini, cukup 1 saja itu sudah sama saja seperti sama saja membaca Al-Quran, kan begitu ya, Ustadz ya? Lah, itulah yang kita bahas pekan lalu. Ya. Surah Qul huwallahu ahad itu kan sepertiga Al-Quran. Iya. Berarti kalau dia baca 3 kali, biar satu khatam gitu ya. Iya, itu maksudnya. Itu makanya ada kegiatan kaum muslimin begitu. Iya, benar. Terima kasih Ustaz. Sama. Ya, cukup ya Ustadz. Bu MC cukup. Iya. Terima kasih Ustadz Edi Chandra. Kiranya cukup pembahasan kali ini. Sebelum doa penutup, ada beberapa titipan doa, yaitu yang pertama, kabar bahagia dari Ibu Nina telah menerima cucu ketiga, jagoan lagi ya, yang 2 kembar sudah jagoan, sekarang cucu yang ketiga juga cowok lagi, putra dari Mas Adib dan Mbak Uci. Silakan Pak Ustadz. Iya, saya tambahkan ya Bu Yayu. Ya. Ibu-ibu, Ustadz Edi ada beberapa titipan doa. Ini dari Ibunda Bu Nevi Artati. Ya, beliau ibundanya ini namanya Bu Tumanina.
binti Saidi saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena ada infeksi paru-paru. Kemudian juga tadi permohonan izin dari Bu Latifah tidak hadir ke kajian karena menemani Pak Sansan, suami beliau yang sedang memeriksakan kesehatannya. Kemudian juga tadi permohonan izin dari Bu Pipip sedang mengantar suami karena kontrol ada saraf yang terjepit ke rumah sakit. Itu saja yang tercatat oleh saya selain dari berita bahagia dari sahabat kita Bu Nina. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian, doa adalah ibadah, doa adalah senjata orang yang beriman. Dalam doa ini kita ikhlaskan niat memohon kepada Allah bahwa di antara sekian banyak orang ini kita tidak tahu dari hati siapa doa ini akan dikabulkan. Maka mari bersama-sama dengan ikhlas memohon kepada Allah sesuai dengan harapan yang dititipkan tadi, yang berbahagia dengan kedatangan cucu dan yang sedang dalam proses pengobatan. Kita harapkan kepada Allah, memohon barokah dari Allah dari Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la hajatan fid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilma walhiqna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shfi maradana la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullah al-azim rabbul arsyil azim an yashfiyahum. 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 Bihaqqi wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam indaka wa bi haqqi wa bi barakati suratul Fatihati innaka ya rabbal alamin. Istajib lana amin. Istajib lana amin. Istajib lana amin. Rabbana Allahumma Rabbana ja'alna minal hafizin an-najihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bu Yayu. Amin. Amin. Iya, mungkin ada pengumuman sebentar yang hampir terlupa oleh saya. Sehubungan dengan keberangkatan umroh dari beberapa anggota majelis beserta Ustadz Edi, maka kajian from home pada Kamis pekan depan dan Kamis pekan depannya lagi insya Allah akan libur ya, dan untuk niatan tersebut kami mohon doa dari seluruh ibu-ibu yang hadir. Terima kasih. Ya. Ditutup silakan, ayo. Terima kasih.